Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita nggak bakal cuma ngebahas tokoh sejarah dari buku teks sekolah ya. Kita bakal membedah kisah nyata dari seorang pahlawan epik. Seseorang yang secara harfiah harus berenang melawan arus yang super deras demi ngebuka jalan buat perempuan modern yang kita kenal sekarang. Sosok luar biasa itu adalah Raden Dewi Sartika. Sebagai penyuka sejarah, saya sering banget nemuin pertanyaan yang bikin merinding. Coba deh, Anda bayangin dan resapi pertanyaan ini. Gimana caranya seorang anak yang sempat terbuang, yang status sosialnya dicabut paksa, malah berbalik jadi arsitek masa depan buat jutaan perempuan di negerinya? Ini jelas bukan kebetulan ya. Ini murni soal ketangguhan yang luar biasa. Yuk, kita lihat gimana badai ini bermula. Bab 1. Runtuhnya privilege masa kecil. Setiap pahlawan pasti punya titik balik traumatisnya sendiri kan? Nah, buat Dewi Sartika, momen itu datang lebih awal dari yang seharusnya. Jadi, Dewi Sartika ini lahir di tahun 1884 di tengah keluarga priai Sunda yang sangat terpandang di Cicalengka. Tapi, di tahun 1893, dunianya tiba-tiba runtuh. Ayahnya dituduh terlibat pemasangan dinamit oleh pemerintah kolonial. Akibatnya, beliau diasingkan jauh ke Ternate. Dan tebak, hampir seluruh harta keluarganya disita habis. Dari seorang anak bangsawan yang hidup serba nyaman, dalam sekejap ia berubah jadi anak titipan yang harus numpang di rumah pamannya. Hak untuk dapat pendidikan pun langsung dibatasi. Bayangin aja perbedaannya. Kehidupan sebagai anak priayi itu kan menjanjikan akses pendidikan kolonial yang bergengsi banget. Tapi realitas barunya, ia harus nelan kepahitan terpisah dari orang tua, numpang hidup, dan kehilangan semua hak istimewa itu. Tapi yang bikin saya benar-benar kagum, alih-alih hancur, trauma kemiskinan dan kehilangan status ini malah jadi bahan bakar utamanya. Ini semacam percikan api yang nyalain obsesi seumur hidupnya untuk bisa mandiri. Masuk ke bab 2, melawan arus ada tradisi. Di fase inilah perjuangannya buat menolak tenggelam dalam nasib, benar-benar dimulai. Coba deh, bayangin pemandangan ini. Ada anak perempuan, usianya baru 10 tahun, hidup di lingkungan yang ngebatesin banget hak-hak perempuan. Tapi, dia pakai batu tulis sederhana buat ngajarin anak-anak pembantu kepatihan membaca dan menulis. Di saat anak-anak seumurannya sibuk main, Dewi Sartika kecil malah bikin permainannya jadi kelas sungguhan. Wah, batu tulis sederhana itu benar-benar berubah jadi senjata pertamanya buat ngelawan arus kebodohan. Poin krusialnya di sini adalah nyali. Terlepas dari norma budaya yang waktu itu nentang keras perempuan buat maju, dan dengan sumber daya yang ya bisa dibilang nyaris nol, aksinya ini sukses menggemparkan seisi kota Cicalengka. Dia ngebangun fondasi pemberontakannya bukan pakai bambu runcing atau senjata tajam, tapi lewat literasi dasar. Dia benar-benar nolak buat kesapu sama arus budaya kolonial saat itu. Lanjut ke bab 3, membangun sekolah keutamaan istri. Dari yang awalnya cuma passion masa kecil, perlahan tapi pasti, gagasan ini bermetamorfosis jadi sebuah revolusi yang terstruktur. 9. Angka ini tuh benar-benar simbol kemenangan buat dia. Setelah sukses ngeyakinin Bupati Bandung yang lumayan progresif di tahun 1904 buat bikin sekolah perempuan pertama, dia nggak berhenti sampai di situ loh. Menjelang tahun 1912, dia berhasil ngeekspansi misinya ini sampai berdiri 9 sekolah di seluruh penjuru Jawa Barat. 9. Buat era segitu, ini pencapaian yang gila banget sih. Terus, apa sih rahasia di balik kesuksesan kurikulumnya? Mari kita bongkar. Dia nggak cuma ngajarin calistung, membaca, menulis, berhitung, dia juga nanamin pendidikan moral, dan ini yang paling revolusioner, manajemen finansial dan rumah tangga. Dia nggak cuma ngajarin anak perempuan ngeja buku ya, dia itu lagi ngebangun fondasi supaya mereka punya kemandirian ekonomi dan sosial seutuhnya. Bab 4. Gagasan kritis wanita Bumi Putra. Perjuangan fisiknya, ngebangun sekolah tadi, ngebawa kita ke puncak kontribusi intelektual beliau. Beliau sadar betul, aksi nyata di lapangan itu harus dibarengi sama pertarungan gagasan. Lewat esai pentingnya yang berjudul De Inlandsjevrouw atau Wanita Bumi Putra, Dewi Sartika vokal banget nuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Ini ngebuktiin kalau pertempuran dia nggak cuma mentok di ruang kelas, tapi juga masuk ke ruang diskusi intelektual yang bahkan menembus sampai ke telinga pemerintah kolonial Belanda. Keren banget kan? Dan dari pemikirannya ini, lahirlah satu konsep inti yang penting banget buat kita pahami, kajer bager. Secara harfiah, artinya sehat lahir batin dan berkelakuan baik. Tapi maknanya lebih dalam dari itu. Dewi Sartika mendefinisikan kalau perempuan merdeka itu bukan cuma soal pinter secara akademis, tapi juga harus punya ketahanan mental yang holistik, raga yang kuat, dan pastinya moral yang kokoh.
Mari kita berhenti sejenak dan resapi kutipan ini. Hanya dengan pendidikan kita bisa tumbuh menjadi suatu bangsa. Wow, ini dalam banget. Buat beliau, mendidik perempuan itu bukan sekedar program amal ya, tapi itu adalah fondasi mutlak untuk membangun sebuah negara yang benar-benar merdeka. Kita masuk ke bab 5, ujian berat penjajahan Jepang. Sayangnya, badai kehidupan itu nggak selalu tenang, dan periode ini jadi masa paling gelap yang benar-benar nguji ketangguhan beliau. Waktu Jepang masuk, krisis datang bertubi-tubi layaknya tsunami. Nama sekolah kesayangannya diubah paksa jadi Sekolah Rakyat Gadis nomor 29. Kurikulumnya dibajak habis-habisan sama pemerintah Jepang. Belum lagi krisis finansial yang parah dan minimnya alat belajar. Dan yang paling bikin nyesek, agresi militer maksa beliau buat dievakuasi jauh ke Tasikmalaya, ninggalin gedung yang udah beliau bangun pakai darah dan air mata. Ini benar-benar arus raksasa yang nyoba buat nenggelamin beliau. Tapi pertanyaannya, apa beliau nyerah gitu aja? Sama sekali enggak. Meskipun terasing di pengungsian, jauh dari sekolah dan murid-muridnya, semangat juang seorang Dewi Sartika nggak pernah hancur. Sampai akhirnya beliau mengembuskan napas terakhir di tahun 1947, keberaniannya itu terbukti jauh melampaui bangunan fisik sekolahnya. Semangatnya tetap hidup. Bab 6, relevansi untuk perempuan modern. Nah, sekarang mari kita jadikan sejarah yang luar biasa ini sebagai cermin buat kita hari ini. Coba kita lihat realitasnya. Di tahun 1904, Dewi Sartika berjuang buat hak paling dasar, hak buat bisa baca di tengah masa kolonial. Terus gimana dengan sekarang? Di era modern ini, Anda mungkin udah nggak perlu perang lawan penjajah fisik, tapi Anda dihadapin sama derasnya arus ekspektasi digital, persaingan karir yang makin brutal, dan tuntutan buat terus mandiri secara finansial tanpa kehilangan jati diri. Medan perangnya sih beda ya, tapi arusnya sama derasnya. Makanya pemikiran beliau tuh nggak pernah kerasa usang. Filosofi kajer bager yang digagas seabad lalu itu sebenarnya adalah cetak biru karir Anda hari ini loh. Buat bisa survive di lingkungan kerja modern yang kadang toksik, Anda nggak cuma butuh skill teknis, Anda mutlak butuh ketahanan mental yang kokoh dan integritas karakter yang nggak bisa dibeli. Itulah definisi kemandirian sejati buat perempuan masa kini. Sebagai penutup sesi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda semua. Kalau seorang anak perempuan yang sempat terbuang dengan modal batu tulis dan tekad yang nolak buat nyerah ternyata bisa ngerubah nasib pendidikan satu bangsa, lalu apa yang bakal Anda lakuin buat ngadepin arus rintangan di hidup Anda sendiri hari ini? Ambil semangat pantang menyerah Dewi Sartika, jadiin itu bahan bakar buat kemandirian Anda, dan teruslah berenang ngelawan arus. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.